Ada hadis masyhur dan diterima sahih. Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. H.R. Bukhari. Di antara menyerahkan urusan bukan pada ahlinya adalah memberi mimbar agama pada yang bukan ahli agama. Di kelompok Wahabi ini sangat masif dilakukan. Kenapa? Karena ambisi menyebarkan pemahaman dan menarik banyak pengikut di kalangan mereka itu sangat kuat. Cukup adakan daurah beberapa hari. Mereka telah bisa mencetak day-day yang ditugaskan menyebarkan paham Wahabi. Mereka masuk ke banyak instansi pemerintah. Dan yang paling giat mereka garap adalah di lembaga pendidikan. Alasan mereka bisa banyak bicara meski tanpa ilmu yang mumpuni adalah hadis Nabi. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Padahal maksud hadis ini, walaupun satu ayat yang disampaikan. Tapi satu ayat itu benar-benar dikuasai sepenuhnya. Tafsirnya, asbabun nuzulnya, pesan moralnya, kaitannya dengan ayat lain atau dalam penjelasan lain. Ya cukup sampaikan saja salam rangka mengingatkan dan menasehati. Tapi hadis ini tidak dimaknai demikian oleh Wahabi. Sudah mengamalkan ona berjenggot, dan tidak isbal bisa membuat mereka sudah merasa jati ulama kabir. Fenomena ini menunjukkan bahwa bagi kelompok Wahabi, kompetensi keilmuan bukanlah syarat utama untuk berdakwah atau bicara atas nama agama. Yang menjadi syarat utama adalah kesetiaan pada doktrin mereka dan keberanian mengulang-ulang narasi yang mereka anggap murni. Meskipun sesungguhnya hanya pengulangan dari pemahaman literal, kaku, dan seringkali ahistoris terhadap teks agama. Inilah yang membahayakan, sebab ketika agama dibawakan oleh mereka yang tak memiliki keluasan ilmu, tidak memahami maqasid tujuan syariah, tidak menguasai metodologi istinbat pengambilan hukum, dan tidak memiliki kedalaman dalam sejarah serta konteks nuzul ayat dan hadis, maka agama berubah menjadi alat propaganda, bukan lagi cahaya petunjuk. Yang tersebar bukanlah rahmat, tapi ketegangan. Bukanlah kearifan, tapi kecaman. Bukanlah hikmah, tapi hitam putih yang membunuh daya kritis umat. Lebih parah lagi, penempatan. Quote, mubalikilat dan quote. Ini bukan hanya dalam konteks komunitas tertutup atau pengajian internal. Mereka juga merambah ruang-ruang publik dengan narasi keras, menyesatkan ulama lain, bahkan mengkafirkan umat Islam yang berbeda pandangan. Pola ini bukan dakwah, melainkan penjajahan pemikiran atas nama purifikasi. Padahal, para ulama klasik mengingatkan bahwa kemurnian agama tidak cukup hanya dengan semangat, tapi harus ditopang dengan ilmu yang dalam, hikmah, dan akhlak mulia. Kesalahan paling besar dari pendekatan ini adalah mengabaikan prinsip amanah ilmiah dalam menyampaikan agama. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengajarkan makalah wadalah yang sedikit namun padat makna, tapi juga mengajarkan tanggung jawab besar dalam menyampaikan wahyu.